Satu tanah air. Materi ini diambil dari Geopolitik, Wawasan Nusantara, dan Bela Negara. Yuk kita kenalan. Yang pertama ada Cici, mahasiswi aktivis kampus, paham teori geopolitik dan bela negara. Yang kedua ada Diana, freelancer konten kreator, vokal di media sosial soal isu nasional. Dan yang terakhir ada Sylvie, mahasiswi jurusan seni, banyak membuat karya bertema Nusantara loh. Indonesia bukan cuma nama di peta, tapi tanah yang kita pijak, udara yang kita hirup, dan suara yang kita suarakan. Tapi, apakah kita benar-benar sadar apa arti bela negara hari ini? Kalian kepo gak sih guys ketiga tokoh itu lagi ngapain ya di rumah? Yuk kita intip. Cici lagi nontonin apa ya? Kepo deh. Bahkan 29 dan ke depan yang paling dominan adalah geopolitik. Oh, Cici lagi lihat tentang geopolitik. Guys, kalian tahu gak sih kalau geopolitik itu bukan cuma soal peta di dunia loh, tapi tentang bagaimana negara kita menentukan nasibnya dengan memahami letak geografis dan kekuatannya. Cici sedang menyinggung wawasan Nusantara, pentingnya kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Wah, Diana lagi screening berita nih. Kita bangsa yang majemuk, tapi kadang kita lupa kalau perbedaan bukan alasan untuk saling serang. Wawasan Nusantara juga mengajarkan kita untuk saling terima. Oh, Diana sedang menanggapi konflik di media sosial soal toleransi dan keutuhan bangsa. Wah, ternyata Diana juga ngebuat konten singkat edukatif di medsos. Semoga orang lain bisa melihat dan memahaminya ya. Sylvie lagi ngebuat karya nih, biasanya nanti bakal dipamerin ke teman-temannya. Lewat seni, kita bisa menjaga identitas bangsa. Aku nggak perlu angkat senjata untuk bela negara. Cukup dengan melukis, menyuarakan cinta tanah air. Sylvie menghubungkan budaya sebagai alat bela negara. Nampaknya dia menyiapkan karya yang nanti akan dilihat oleh teman-temannya di kampus. Di sini nih mungkin kalian agak bosan ngeliatnya soalnya durasinya lumayan panjang. Memang lama di skin ini, jadi kalian harus bersabar ya. Two hours later. Ada yang pijak.
Ada apa nih? Lihat deh gambar aku. Ih, keren banget. Sangat bagus. Kapan itu buatnya? Ini aku buatnya baru banget selesai hari ini. Oh, kita bela negara sekarang kayaknya nggak harus jadi tentara deh, tapi bisa lewat dari profesi kita tahu. Betul. Kita bisa mulai dari hal kecil. Kita mungkin berbeda syarat, tapi tujuannya satu, untuk Indonesia. Itu mau ditempel di mading buat besok. Iya, ini aku mau tempel di mandi. Mau dipasang kapan? Besok. Di jam berapa maksudnya? Kalau kayaknya pagi deh, pas aku berangkat kuliah. Kan aku Oh, lewati mandi tuh. Tadi langsung aku tempel pas lewat mandi. oh yaudah Iya, kalau guys. gitu tempel aja. Sebelum orang-orang pada datang biar diliatin. Betul. Yaudah deh, aku end live kan? End video call dulu ya. Oke, Bye, good night. Karena Indonesia bukan cuma milik masa lalu, Tapi tanggung jawab hari ini Dan harapan untuk masa depan. Kesimpulannya, satu, geopolitik Indonesia sebagai modal strategis. Letak geografis Indonesia membuatnya penting secara global, karena sumber daya, lintasan perdagangan dunia, dan rawan konflik kepentingan asing. Karena itu, penting bagi generasi muda memahami bahwa menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan itu bagian dari bela negara. Yang kedua, wawasan Nusantara menjawab tantangan keberagaman. Indonesia punya ratusan suku, bahasa, dan budaya. Wawasan Nusantara mengajarkan agar perbedaan ini tidak memecah, melainkan memperkuat. Pandangan ini menumbuhkan rasa memiliki terhadap bangsa dan tanah air tidak hanya secara fisik tapi juga ideologis. Yang ketiga, bela negara bukan hanya angkat senjata. Bela negara bersifat multisektoral. Bisa lewat pendidikan, seni, teknologi, media sosial, atau kerja sosial. Contoh konkretnya, mahasiswa menyuarakan isu kebangsaan, konten kreator melawan hoaks dan ujaran kebencian, seniman melestarikan budaya lokal agar tidak hilang. Yang keempat, peran generasi muda sangat vital. Anak muda saat ini adalah pemegang masa depan bangsa. Kesadaran geopolitik, cinta tanah air, dan semangat persatuan harus ditanamkan sejak dini. Sikap apatis dan acuh terhadap isu kebangsaan bisa menjadi celah masuknya ancaman ideologi asing dan disintegrasi. Lalu yang terakhir ada 5 kesadaran digital sosial sebagai bentuk bela negara baru. Di era digital, bela negara juga berarti menjaga ruang digital tetap sehat, seperti tidak menyebar hoaks, tidak mudah diadu domba, dan tetap kritis namun santun. Mencintai Indonesia bukan hanya soal mengibarkan bendera atau menyanyikan lagu kebangsaan, tapi bagaimana kita menjaga nilainya dalam hidup sehari-hari. Tentang bagaimana kita tetap jujur saat orang lain memilih jalan pintas, tentang bagaimana kita saling menghargai di tengah perbedaan, tentang bagaimana kita tidak lelah menyuarakan benar meski suara kita kecil. Bela negara bukan kewajiban mereka yang berseragam saja, tapi hak dan tanggung jawab kita semua yang memilih untuk peduli. Karena Indonesia bukan sekadar tanah kelahiran, ia adalah harapan, perjuangan, dan masa depan. Dan selama masih ada yang mencintainya, Indonesia akan tetap ada. Ayo kita sama-sama bela negara, karena bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 dan 30.